Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta batal menerapkan aturan pemisahan antar penumpang berdasarkan jenis kelamin. Dan sejumlah usulan bermunculan dari beberapa pihak, seperti pengadaan angkot khusus wanita dan pemasangan CCTV. Lalu kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Dan ini akan kita bahas dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom, yaitu Yayat Sudrajat selaku Kabid Angkutan Jalan di Sub DKI, dan juga Bapak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI fraksi PDIP. Halo, apa kabar Pak Yayat, Pak Gilbert? Kabar baik, selamat sore. Kabar baik, Mbak Yasmi. Baik. Iya. Baik, saya ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, hingga saat ini pemerintah masih belum menerapkan kebijakan pasti untuk solusi adanya pelecehan seksual di angkot. Namun sejumlah pihak sudah mengatakan ada pemasangan CCTV dan Pemprov juga pertimbangkan ada angkot perempuan. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, baik, terima kasih Mbak Yasmi. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, memang kejadian ini membuat kita menjadi pembelajaran ke depannya bahwa untuk pelayanan angkutan khususnya mikrotrans, perlu kami sampaikan ini ke depannya seluruh mikrotrans seperti yang tadi disampaikan di awal itu akan dipasang CCTV. Nah, terkait dengan pemberlakuan tempat duduk khusus untuk wanita, memang ini dibatalkan karena memang banyak pro kontra yang lebih cenderung hal itu untuk tidak dilakukan. Nah, sebetulnya Mbak Yasmi, perlu kami informasikan juga bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan pos SAPA, sahabat perempuan dan anak, yang sudah tersedia di 23 halte Transjakarta, 13 di stasiun MRT dan 6 di stasiun LRT. Nah, terkait dengan pos SAPA ini justru kita akan lebih mengoptimalkan kembali agar pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan nantinya itu akan lebih maksimal diterapkan. Kira-kira demikian, Mbak Yasmin. Baik, saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, kalau dari penjelasan Pak Yayat mengatakan bahwa dengan pertimbangan adanya angkot khusus perempuan atau membedakan tempat duduk antara perempuan dan laki-laki, itu menuai banyak pro kontra. Nah, untuk saat ini dari Disub itu menyediakan namanya pos SAPA. Nah, dari Anda sendiri, seperti apa tanggapannya dengan kebijakan-kebijakan usulan-usulan ini? Ya, baik, Yasmi. Bilang juga pemirsa, Pak Yayat. Saya tidak melihat angkot perempuan itu sebagai sebuah solusi. Karena apa? Saat ini saja polusi di Jakarta sudah menjadi yang terburuk di dunia. Kemudian Anda mau menambah itu, sama dengan menambah tingkat polusi di Jakarta. Yang kedua, bagaimana penyediaannya? Apakah kemudian itu menjadi milik pemerintah atau bukan? Ataukah kemudian diserahkan kepada swasta? Kemudian memasang CCTV di dalam mobil, apakah di dalam angkutan? Apakah itu milik pemerintah atau milik swasta? Karena kalau kemudian itu milik swasta, ya mereka juga keberatan. Kalau itu milik pemerintah, itu kan hilang dan akan rusak. Maintenance-nya tidak ada. Dan yang berikut, kita tahu pelecehan itu bukan hanya terjadi di angkutan umum, itu bisa terjadi di mana saja. Lalu kemudian kalau di mall ada pelecehan, apakah kita kemudian bikin mall khusus perempuan juga begitu? Ini persoalannya bukan persoalan kemudian sesaat situasional. Kalau pemecahannya diambil pemecahan yang situasional, maka ini tidak akan selesai. Kita sebaiknya berkaca kepada apa yang terjadi di negara maju, bagaimana mereka menyelesaikan masalah pelecehan ini, dan ini masalah gender sebenarnya. Walaupun juga bisa terjadi pada laki-laki pelecehan oleh seorang homoseks begitu. Baik. Kalau saya melihat, ini sini peraturan yang mesti diperkuat. Kalau di negara maju, semua orang yang melakukan itu akan mendapat hukuman yang sangat keras dan kemudian fasilitas yang diterima dicabut. Saya kira itu mesti diberlakukan di sini, bahwa mereka yang terbukti melakukan diproses dan kemudian apakah dia mendapat bantuan dari pemerintah atau kemudian di pekerjaan segala macam, maka yang bersangkutan harus dilakukan sanksi yang tegas. Tanpa itu kita tidak perlu harus memasukkan ke penjara, tapi dengan sanksi yang tegas maka kita tidak akan menambah jumlah penghuni penjara dan tidak juga menambah yang lain, tetapi akan membuat semua orang akan berpikir dua kali. Sama seperti narkotika di Malaysia dibandingkan dengan di sini. Kenapa di Malaysia kemudian takut? Ya dihukum mati.
Baik. Kader tertentu. Nah, sama dengan di sini. Kalau situasional pemecahannya, makanya hanya untuk menjawab sampai masa periode gubernur ini selesai. Bukan persoalan ini yang kemudian diselesaikan untuk jangka panjang ini. Baik, Pak Gilbert, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau tadi kata Pak Gilbert itu bukan solusi dengan adanya CCTV juga, maupun ada angkot perempuan, ini tapi balik lagi seperti apa maintenance-nya ke depan. Memang nanti untuk pemasangan CCTV ini seperti apa, Pak, rencananya? Ya, baik. Saya sangat sependapat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Gilbert bahwa ini bukan pemecahan solusi sesaat, tetapi kita harus memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kendala yang selama ini terjadi terhadap tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah korban akibat tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual ketika berada di dalam angkutan kota. Maka dari itu, pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini kami Dinas Perhubungan, bagi mereka angkutan kota yang nantinya terintegrasi dengan Transjakarta atau masuk dalam program Jakarta, itu memang sudah diwajibkan untuk memasang CCTV di area penumpang maupun di area pengemudi. Hingga akhirnya nanti ke depan, ketika itu terjadi sudah ada bukti di dalam CCTV yang dimana CCTV itu sudah terhubung dengan comment centernya Transjakarta. Kira-kira demikian, Mbak. Baik. Dan ke depan juga kita akan menginformasikan juga kepada pengguna angkutan kota, khususnya mikrotrans yang selama ini memang mungkin belum terinformasi bahwa kita sebetulnya ada nomor aduan 112, di mana nanti kita akan memasang stiker aduan tersebut di dalam angkot, hingga akhirnya masyarakat ataupun pengguna angkutan kota yang merasa mengalami tindak kekerasan ataupun mengalami tindakan pelecehan seksual itu akan segera bisa menghubungi 112. Baik, Dan Pak Yayat. Ya sedikit Mbak, selanjutnya juga pemerintah Pak Yayat bisa ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Gilbert, kita lanjutkan nanti, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.